Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para penggemar sinetron buku harian seorang istri dimanapun anda berada, balik lagi di ulasan alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Untuk episode malam ini 14 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Untuk malam ini yang tentunya semakin seru lagi untuk kita tonton. Namun sebelum lanjut ke alur ceritanya, yang baru bergabung dengan channel ini, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante dimanapun anda berada, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga kita doakan para pemain dan kru BASI diberi kesehatan, dan juga semoga alur cerita sinetron buku harian seorang istri kedepannya semakin seru lagi supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Lanjut ke alur cerita sinetron buku harian seorang istri. Malam ini kita pun akan dibikin baper dan darting oleh ulahnya si Alia Sildatel dan dibikin baper oleh Nana. Di episode selanjutnya terlihat di sini Bu Nawang, Pasha sama si Alia Sildatel di sana lagi ngobrolin masalah Salsa mau dibawa ke Singapura. Lalu di sana Pasha ngomong sama si Alia Sildatel, Salsa sekarang harus cepat-cepat dibawa ke Singapura. Soalnya kan uangnya sudah ada, sudah cukup, kata Pasha ke si Alia Sildatel. Lalu di sana si Alia Sildatel pas Pasha bicara kayak gitu, dia ngomong, saya kalau sekarang nggak bisa, kata si Alia Sildatel. Dia ke saya kan banyak kerjaan Pasha, kata si Alia Sildatel. Lalu di sana Bu Nawang juga ngomong, ya memang benar harus secepatnya, uang sudah ada, sudah kumpul, kata Bu Nawang. Uang sudah ada, kita tinggal berangkat kapan waktunya. Lalu di sana juga Pasha ngomong sama si Alia Sildatel, mau kapan lagi si Salsa dibawa supaya cepat-cepat, kan saya uang sudah ada, udah cukup, lebih dari cukup untuk berobat Salsa, kata Pasha ke si Alia Sildatel. Lalu di sana juga si Alia Sildatel pergi meninggalkan Pasha dan Bu Nawang, dia mau kerja. Lalu di sisi lain terlihat di sini Nana lagi menyiram bunga. Tiba-tiba si Alia Sildatel datang naik taksi. Dan di sana dia turun, dia melihat Nana yang lagi menyiram, dan dia juga melihat perempuan pemulung bawa anak. Lalu anak itu dimanfaatkan oleh si Alia Sildatel. Dasar si Alia Sildatel belum kena karmanya, ya besar kemungkinan nanti juga bakal kena karmanya. Dan di sana terlihat Nana lagi nyiram, dia sakit kepala dan telinganya tutupin, kesakitan. Lalu di sana juga dia ngamuk dan ngacak-ngacak bunga yang lagi siram. Dan gak lama kemudian Nana pingsan karena nggak tahan mendengar tangisan bayi. Lalu pas pingsan di sana Nana, bagus-bagusnya hebatnya si Alia Sildatel, dia lempar batu sembunyi tangan. Dia minta tolong biasa supaya dipercaya sama orang, padahal dia yang ngerjain Nana. Dia tolong-tolongan, dia sambil megang Nana. Dan tiba-tiba di sana juga keluarga Dewa Buana semua ke sana, datang ke Nana yang pingsan. Dan di sana itu Bu Farah, ini pasti kerjaan kamu, kata Bu Farah. Tapi Bu Farah nggak banyak komentar karena ancaman si Alia Sildatel itu. Lalu di sana juga tiba-tiba datanglah Dewa, dan Dewa juga geram banget sama si Alia Sildatel. Dasar Sildatel nerap itu gatal kena badan. Namanya si Sildatel. Saya tidak percaya, ini pasti kerjaan kamu, kata Dewa ke si Alia Sildatel. Lalu di sana juga Nana juga digendong sama Dewa, dibawa ke dalam. Dan sampai dalam dia didudukin di pangkuannya, digendeng, dan di sana didampingi sama Neratu. Lalu di sana juga dia sambil melihatin Nana. Di sana si Alia Sildatel, dasar orang nggak punya hati karena kulit banget. Dia nanya, kenapa bagaimana Nana, Bu Nana, kata si Alia Sildatel ke Dewa.
bagaimana keadaannya, kata si Alia Sileud Ateul. Tapi di sana bukannya jawab yang benar sama Dewa, jangan sok perhatian kamu itu Alia Sileud Ateul, kata Dewa kepada si Alia Sileud Ateul. Sok-sokan perhatian kamu itu, ini pasti kerjaan kamu, kata Dewa ke si Alia Sileud Ateul. Lalu di sana Dewa juga ada telepon, langsung diangkat, Nana ditinggalin. Di sana cuma berdua dan si Alia Sileud Ateul dia menghampiri Nana duduk di pinggirnya Nana. Lalu di sana si Alia Sileud Ateul bicara pada Nana dan dia ngomong, dia biasa perempuan sama perempuan. Tapi di sana terlihat Nana juga geram, marah kepada si Alia Sileud Ateul. Jangan ngurusin saya, kamu itu udah kerja aja sekarang, kata Nana ke si Alia Sileud Ateul. Dan di sana Sileud Ateul molohok cuma dia aja. Lalu Nana juga pergi ke kamar dan di sana si Alia Sileud Ateul dan Dewa juga datang nyamperin Nana lagi di kursi. Langsung Nana juga pergi ke kamar dan di kamar Nana duduk sambil menghulang. Lalu disusul sama Dewa dan di sana Nana juga berdiri dan di sana Dewa ngomong sama Nana, kita besok kita ke dokter kandungan, kita program kehamilan, kata Dewa. Dan di sana juga Nana juga melihatin Dewa dan Nana juga tidur diselimutin sama Dewa. Pas Dewa mau berangkat mau kerja, dia ditarik tangannya sama Nana. Mas, kata Nana, temenin saya aja di sini sebelum saya tidur, kata Nana ke Dewa. Lalu Dewa juga ngomong, akan saya temenin kamu sampai kamu tidur istriku, kata Dewa ke Nana. Lalu di sisi lain terlihat di sini Bu Sari mendatangi Bu Nawang ke rumahnya dan dia di sana ngomong gak basa-basi. Maaf Mbak, saya tidak bisa membantu masalah perobatan Salsa. Dan di sana juga Bu Nawang juga nanya sama Bu Sari, Kelvin itu kan bukan anak kamu Sari, kata Bu Nawang ke Sari. Tapi di sana tidak tahu bahwa Pasha di belakang udah mendengarin dari tadi pembicaraan mereka. Dan di sana juga Pasha juga langsung nanya ke Tante Sari, berarti Kelvin itu bukan anaknya Rama Buana, kata Pasha ke Bu Sari. Dan di sana juga Bu Sari sangat riuh, dia kaget melihat Pasha bicara gitu, berarti Pasha udah dengar dari tadi, kata Bu Nawang juga. Pokoknya saya tidak percaya dengaran saya, pasti tadi itu Kelvin itu bukan anaknya Rama Buana. Saya akan cari tahu, kata Pasha sambil pergi. Lalu di sisi lain terlihat di sini Dewa yang lagi kerja di ruang tamu. Dia didatangi sama istri yang tercintanya. Lalu Nana juga duduk di pinggirnya Dewa. Mas, ganggu nggak saya di sini, kata Nana ke Dewa. Dari saja Dewa jawab, ya enggak lah nak, katanya, kata Dewa ke Nana. Lalu di sana Nana bicara sama Dewa, Mas Dewa curiga enggak sama Pasha? Kok bukannya Pasha tambah sini tambah babak belur terus, kata Nana ke Mas Dewa. Lalu Dewa juga, iya besok kita panggil Pashanya, kita tanyain, kata Dewa ke Nana. Lalu keesok hariannya di sana Dewa sama Nana lagi nunggu Pasha dan tiba-tiba Pasha juga datang dan di sana gak banyak basa-basi. Dewa nanyain sama Pasha, kamu itu kerja apa dan kamu itu kenapa muka kamu tambah hari tambah bonyok, kata Dewa ke Pasha. Ada apa sebenarnya kamu itu Pasha, kata Dewa. Lalu tadinya ngebohong Pasha juga. Dan di sana juga Dewa marah dan di sana diterangin, saya balapan motor Pak Dewa dan saya perlu uang lebih banyak. Dan di sana diceritain masalahnya dan di sana juga dia kaget. Lalu Nana dan Dewa juga akan menjenguk anaknya yang dibilang tadi, yaitu Salsa. Lalu di sana juga Dewa sama Nana masuk ke kamar dan Nana juga bangun karena Dewa belum tidur. Dan di sana Dewa ngobrol sama Nana dan menanyain kapan kita berbulan madu jalan-jalan, kata Dewa, kayak anak kecil aja sama Nana.
Dan di sana Nana jawab, ya nanti aja kalau kita sudah santai, kata Nana ke Dewa. Tapi di sana Dewa merengut. Kenapa harus nanti-nanti aja, kata Dewa. Lalu di sana Nana juga menjawab lagi, dia sambil menghuleng. Dan dia sambil tertawa, dia ngomong sama Dewa, ya udah kita jalan-jalannya nanti aja. Kira-kira sekitar 2 mingguan lagi, kata Nana ke Dewa. Tapi di sana Dewa masih merengut, saya itu sudah tidak tahan, sudah pusing, ayo itu ngurus kerjaan terus, kata Dewa ke Nana. Dan di sana terlihat Dewa itu masih dia belum tersenyum, dia sangat merengut karena Nana ngomong gitu. Tapi tiba-tiba Nana bicara lagi sama Dewa sambil tersenyum. Kita ini pasti dibikin baper sama Nana dan Dewa. Ya udah Mas Dewa, kalau sudah tidak sabar, kita minggu depan aja kita jalan-jalan sambil berbulan madu, sambil tertawa Nana ke kamar Dewa. Dan di sana juga Dewa tersenyum dan tertawa. Nah gitu, yuk kita kalau gitu mah kita tidur. Kayak anak kecil aja Dewa ke Nana. Lalu di sana juga Dewa tidur, Nana juga tidur. Pas tidur Dewa dia kedatangin mimpi kedatangin ayahnya almarhum Rama Buana. Dan di dalam mimpi itu Rama Buana itu ngomong sama Dewa, kamu harus cari saudara tiri kamu dan kasihkan hak warisnya kepada dia, kata Rama Buana ngomong sama Dewa. Saya harus cari kemana Pak? Enggak usah jauh-jauh, itu ada di kamu terus, itu saudara tiri kamu, kata Rama Buana ke Dewa. Di sana Dewa langsung ngorejat, dia kaget bangun dan dia langsung menghulang, dia duduk di tempat tidur langsung memandang ke istrinya yang masih tidur, takut keganggu karena dia tadi teriak. Langsung dia sambil mengelus-elus jidatnya istrinya yang cantik sambil memandang wajahnya. Selamat tidur istriku yang manis, kata Dewa. Lalu keesok hariannya dia ngomong sama Nana, besok kita program kehamilan ke bidan Jana, kata Dewa ke Nana. Ya udah Mas, sambil tersenyum Nana ke Dewa. Lalu besar kemungkinan Nana itu akan bisa hamil. Lalu di sisi lain terlihat di sini Pasha yang lagi nelpon temannya minta dibantu tolong selidiki masalah Kelvin. Dan dia juga curiga karena tadi itu sudah mendengar dari Bu Sari sama Bu Nawang bahwa Kelvin itu bukan anak dari Rama Buana. Dia akan cari tahu kebenarannya, kata Pasha. Tapi juga Pasha juga curiga sama Tante Sari, kata Pasha sambil mengulang. Nah itulah ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk malam ini episode 14 April 2021 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada kata-kata Mimin yang balelol dan juga apabila mana ada suara-suara di luar, Mimin mohon maaf. Dan Mimin mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Terima kasih.